Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatik ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kehadiran Allah. Malam hari ini insyaallah kita akan awali mengaji fikih dari kitab Al-Yaqutun Nafis. Ini syarahnya. Maka kita ambil yang Yaqutun Nafisnya saja, yang di atas. Yang bawah itu penjelasannya. Insyaallah mudah-mudahan nanti dapat kita rutinkan setiap malam Rabu. Cuma baru bisa dimulai sekitar jam 9 seperti ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat memperoleh keselamatan di dunia dan pertolongan berupa syafaat nanti di akhirat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif al-imam al-alim al-syarif Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu anhu wa rahimah. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-wudu'u lughatan ismun li ghasli ba'd al-a'dha wa syar'an ismun li ghasli a'dha makhsusatin bi niyyah makhsusah. Wudu menurut bahasa, arti wudu itu sebutan untuk membasuh sebahagian dari anggota badan. Mana anggota badannya? Nanti akan disebutkan anggota badan khusus. Kalau dibasuh, itulah baru namanya wudu. Maka wudu menurut syara sebutan untuk membasuh anggota badan khusus. Jadi anggota badan tertentu dengan niat khusus pula. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mana anggota badan khusus yang dibasuh itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dirinci lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Dalam Al-Qur'an contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka basuhlah mukamu satu dan dua tanganmu bersama-sama dengan siku, berarti dua. Usap kepalamu tiga. Dan basuh pula
kakimu bersama-sama dengan mata kaki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah anggota badan yang khusus dibasuh atau diusap ketika berwudu. Muka, tangan, kepala, kaki. Karena itu rukun wudu itu 6 saja. Yang pertama apa? Niat. Niat bukan diambil dari ayat, karena di ayat tidak menyebutkan niat. Tapi dari hadis Nabi yang secara umum, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu harus berdasarkan niat. Amal yang tidak ada niat, maka amal itu kurang rukunnya. Tapi tidak semua amal itu mesti pakai niat. Amal yang bagaimana? Yang mesti ada niat, ibadat yang mirip dengan adat. Berwudu itu ibadah, tapi dia mirip macam kebiasaan. Kebiasaan apa? Orang basuh-basuh bagian badan. Orang kalau pulang dari sawah, kalau dia tidak mandi, paling tidak cucinya muka, basuhnya tangan, cucinya kaki. Itu apa itu? Itu bukan wudu, itu adat. Jadi niatlah kemudian membedakan mana wudu dengan mana basuh-basuh anggota badan, seperti yang dilakukan oleh petani ketika dia selesai dari kerjaannya di sawah. Maka nanti sama dengan mandi juga begitu. Tiap hari kita mandi. Lalu untuk membedakan mana mandi yang adat tiap hari dengan mandi yang hukumnya sunat seperti mandi Jumat, apalagi yang hukumnya wajib seperti mandi besar, mandi janabah, niatlah yang membedakan. Nah, baik. Adapun rukun yang berikutnya nanti akan disebutkan satu persatu secara rinci. Tapi secara sepintas, basuh muka, kemudian basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, 5, dan yang ke-6 tartib. Tartib itu berurut sebagaimana disebut. Kenapa? Dapat diambil dari ayat ini, karena ayat ini menyebutkan urutannya. Tambah lagi dari praktek Nabi. Nabi tidak pernah berwudu itu sungsang atau acak. Basuhnya muka, habis itu cucinya kaki, habis itu baru basuh tangan. Besok lain pula lagi, basuh kaki dulu, habis itu muka, baru cuci tangan. Tak pernah. Tak pernah. Jadi setiap kali Nabi berwudu disaksikan oleh sahabat dan disampaikan oleh Nabi, berwudu itu begini. Nah, semuanya berurut. Nah, maka inilah rukun dari wudu itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang berikutnya, dengan niat khusus. Apa niatnya? Kalau pada wudu mesti diniatkan, niatnya apa? Niat wudu atau niat menghilangkan hadas kecil. Inilah dia harus niatkan. Jadi kalau begitu, apa yang mesti diniatkan? Pertama, qasad, sengaja berwudu. Lalu dia niatkan sa'in,
sengaja berwudu menghilangkan hadas kecil. Kemudian dia ta'arrud fardhan lillahi ta'ala. Fardu. Ini untuk wudu yang menghilangkan hadas. Ada juga wudu tidak menghilangkan hadas karena dia memang tak berhadas. Apa itu? Contohnya adalah orang masih ada wudunya lalu berwudu lagi. Tajdid namanya, memperbarui. Contoh, sebelum maghrib berwudu, lalu salat maghrib. Masuk waktu isya masih ada wudunya. Masih ada wudunya. Belum batal. Kentut tidak, buang air tidak, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram tidak. Pendeknya dia masih ada wudu. Lalu masuk waktu isya, mau salat isya, disunatkan untuk memperbarui wudu, berwudu lagi. Nah, maka ketika itu dia niatkan sengaja berwudu, tajdid, memperbarui wudu, sunnah lillahi ta'ala. Nah, inilah tajdid wudu yang hukumnya sunnah. Kalau wudunya belum dipakai untuk sholat, itu dia ambil wudu lagi, itu memperbarui wudu yang justru hukumnya makruh. Makruh. Jam 10 pagi berwudu. Lalu kemudian masuk waktu zuhur, agak gerah terasa, mau sholat zuhur. Udahlah, berwuduklah aku sekali lagi, memperbarui wudu. Padahal dari jam 10 tadi habis dia berwudu itu tak ada sholat. Sholat duha tidak, karena udah sebelumnya. Sholat tahiyatul masjid tidak, walaupun dia masuk masjid. Sholat sunat wudu pun tidak. Tapi dia berperbarui wudu. Nah, ini hukumnya bukan sunat, malahan hukumnya makruh. Nah, itu makanya Bapak Ibu, ya, untuk mengantisipasi itu setidaknya memang agak berat mengamalkan. Tapi ini wasiat Rasul kepada beberapa sahabat, diwasiatkan kepada Bilal, diwasiatkan kepada Abu Darda, diwasiatkan juga kepada Abu Hurairah. Apa itu? Habis wudu salat sunat. Salat sunat apa namanya? Salat sunat wudu 2 rakaat. Habis wudu salat sunat. Nah, kalau umpamanya dia salat sunat wudu, lalu masuk waktu zuhur dia mau perbarui wudu, itu sudah diperbarui. Karena udah dipakai wudunya walaupun untuk salat sunat wudu. Nah, kemudian yang berikutnya, masuk kita kepada furudul wudu sittatun. Rukun wudu 6. Rukun wudu berapa? 6. Tak banyak-banyak. Mana yang 6? Nah, itu yang sudah kita sebutkan tadi. Apa itu? Al-awwalun niyah. Yang pertama adalah niat. Jadi kalau dia udah basuh muka, udah cuci tangan, tapi tak niat sebagai wudu, maka diulang lagi dari awal. Kenapa? Karena apa yang dia basuh, apa yang dia
usap, itu tidak dikatakan sebagai wudu karena belum dia berniat. Nah, niat ini sebagaimana kita maklum, niat itu dalam hati. Bahwa kita sengaja melakukan wudu itu. Dan diiringi pula dengan perbuatan. Diiringi dengan perbuatan. Mana perbuatan awal dari wudu? Basuh muka. Maka karena niat itu qasdul fi'li, qasdus syai'i muqtarinan bil fi'li, sengaja membuat sesuatu bersamaan dengan melakukannya, maka niatnya itu pada saat dia melakukan wudu. Mana baru dikatakan perbuatan wudu? Pada saat dia mulai basuh muka, itulah baru dikatakan dia mulai berwudu. Maka pada saat itulah dia berniat dalam hati. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, nah memang disunatkan melapaskan. Cuma dalam praktek, kalau kita waktu berwudu basuh muka sambil melapaskan nawaitul wudu, itu agak repot itu. Agak repot. Maka banyak orang kemudian tidak melapaskan niat. Cukup dia berniat saja di dalam hati karena repot. Kalau saya tanya ibu bapak di sini, ada yang melapaskan niat ketika berwudu? Enggak, karena memang repot. Cobalah kita nawaitul wudu li raf'il hadatsil Ya kalau begitu cukup otomatis. Itulah hakikat dari niat. Dan tempat niat itu memang adalah hati. Nah, lalu bagaimana dengan kita basuh tangan, Ustaz? Itu kan nanti akan disebutkan ada sunat-sunat dari wudu. Di antara yang disunatkan itu apa? Sebelum dia basuh muka, dia cuci dulu telapak dari kedua tangannya kanan dan kiri. Bahkan disunatkan sampai 3 kali. Habis itu kumur-kumur 3 kali juga. Masukkan air ke hidung, istinsak. Jangan ditelan terus, keluarkan balik. Istinsar disunatkan dikeluarkan lagi. Nah, jangan ditarik terus. Tarik terus entah Allah. Nah, panas terasa sini, sakit. Nah, nanti kita kalau udah selesai ini bisa kita praktekkan. Kenapa? Karena nanti di antara tata cara membasuh telapak tangan, disunatkan memang yang paling bagus itu berwudu ada air dituangkan. Kalau dulu Nabi itu berwudu, sahabat menuangkan air. Nabi berwudu, duduk dia, sahabat nuangkan air. Nabi tinggal. Nah, ini kalau basuh telapak tangan, basuh sampai 3 kali, telapak tangan itu ini namanya. Kemudian, ambil air, kumur-kumur dengan 2 telapak tangan, kumur-kumur. Jangan dihabiskan, masukkan ke hidung pakai tangan kanan, nanti keluarkan pakai tangan kiri. Jadi sekali ambil itu kumur-kumur separuh. Jangan dihabiskan. Masukkan air ke hidung separuh. Nanti keluar dengan tangan kanan masukkan, keluarkan dengan tangan
kiri. Dan itu diulang sampai 3 kali. Baru nanti dia ambil air yang baru, dia basuh muka. Basuh muka pun ada caranya. Dianjurkan mana? Dari atas. Rata. Ta'ahud. Mata juga begini. Nah, itu nanti pada sunat-sunatnya. Nah, sekarang rukunnya dulu. Nah, baik. Yang berikutnya as-sani ghuslul wajhi. Yang kedua membasuh muka. Nah, ini penting. Pentingnya apa? Mana yang dikatakan muka? Mana yang dikatakan muka? Karena berniat itu ketika membasuh muka. Bahkan basuhan yang pertama menyentuh muka, disitulah waktu berniat. Jadi kalau dia ini dulu dibasuh di atas tapi belum niat, lalu dibasuhnya ke bawah, dia mau sekali aja, walaupun hukumnya makruh tapi sah, maka itu tidak sah. Kenapa? Karena ini sampai ke tengah dia belum niat, tak dihitung. Sebab ketika dia basuh kemari baru dia pasang niat. Maka ini yang di atas ini tidak sah. Itulah salah satu hikmah disunatkan itu tiga kali. Kalau 3 kali dia buat, basuhan pertamanya ini belum sah. Tapi karena dia ulang yang kedua kali, yang kedua ini udah sah lah. Kemudian apa yang belum kena tadi, diulangnya sampai yang ketiga kali, ini barulah sunnahnya. Cuman dia terhitung baru 2 kali, itu yang sempurna. Sama seperti orang basuh tangan, Bu. Basuhnya sekali, tapi tak kena sikut. Basuhnya yang kedua, baru kena sikut. Basuhnya yang ketiga, sampai dengan siku-sikunya kena. Ini walaupun 3 kali, hitungannya baru 2 kali. Karena basuhan yang pertama itu belum sempurna, tak dihitung. Jadi dia tidak dapat pahala sunat men-3 kalikan. Tak dapatnya itu. Tak dapatnya. Nah, kemudian maka apa yang menjadi batasan wajah? Yang dikatakan wajah itu min manabiti sya'rir ra'si ila muntaha al-lahyain, dari tempat tumbuh rambut yang normal. Pangkal tumbuh rambut normal di mana? Sini. Karena ada juga orang tak normal, sininya licin. Dari tengah baru rambutnya tumbuh. Nah, itu tak normal. Kalau normal ini berarti muka itu panjangnya dari ini sampai muntaha al-lahyain, sampai ujung rahang tempat tumbuh jenggot. Ini dikatakan muka. Sudah? Ini dikatakan muka. Panjangnya ini, lebarnya dari ujung telinga. Ini ujung telinga ini kan ada ini yang kecil-kecil nih, apa namanya? Enggak, ini. Bukan jambang ini bulunya. Itu nanti semua yang ada di muka, bulu apapun namanya, mau alis, mau bulu mata, mau jambang, mau jenggot, mau anfaqah ini, mau kumis, mau sadr ini kalau ada bulunya, ini semua itu masuk bagian muka.
Mesti, bahkan disebutkan ada 14 bulu di muka ini namanya. Semuanya mesti kena. Nah, maka kalau mau gampang, jangan panjang-panjang bulu di muka. Panjang nanggung. Tapi kalau tebal dia, nggak apa-apa. Seperti jenggot. Kalau dia tebal, ada keringanan. Cukup diusap saja walaupun tak kena sampai ke kulit muka. Nah, jadi kalau inilah ukurannya panjangnya. Nih, sampai sini. Lebarnya itu yang kecil-kecil itu. Ini. Sampai ke ini pula. Nah, itulah yang nanti dibasuh. Cuma ada cumanya. Untuk pas-pas betul itu sulit. Tidak bisa sempurna kalau pas-pas betul. Maka mesti dilebihkan. Untuk apa? Supaya aman. Kalau mau pas-pas betul dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu harus pakai roll itu, pakai meteran. Makanya mesti dilebihkan. Ini masuk dalam bab ma la yatimul wajibu illa bi fahuwal wajib. Kalau kewajiban membasuh muka sebagai rukun itu tidak sempurna kecuali dilebihkan, maka melebihkannya wajib. Termasuk ini, lebihkan. Lebihkan. Nah, maka lebihkan. Gitu. Lebihkan. Jangan pas-pas betul. Khawatir kalau pas-pas betul ada yang tak kena. Maka disunahkan melebihkan. Kan walaupun ini udah bukan muka. Nah, makanya Bapak Ibu nanti sebenarnya karena inilah batas muka, maka rahang di bawah ini apa namanya? Ini rahang bawah ini dagu. Dagu kan ini. Ini bukan muka. Kalau ini bukan muka, maka bagi perempuan ini aurat. Kalau ini aurat, maka waktu sholat ini seyogianya ditutup juga. Jadi kalau begitu, telekung atau jilbab perempuan itu seyogianya tidak pas-pas betul di sini. Lewatkan ke dalam dia sedikit. Masuk bab yang tadi. Ya. Mesti dilebihkan. Lewatkan. Sampai di sini. Jadi ininya ketutup. Kalau perempuan di sebahagian negara Arab itu ada namanya kalau bahasa kita macam anak jilbab. Anak jilbab itu sampai ke sini. Macam ninja dia pakai. Macam sekarang mohon maaf lahir batin yang biasa dipakai tukang ojek. Apa namanya? Buff namanya. Pokoknya tertutuplah ininya ke atas sampai di sininya. Tertutup. Nanti ketika dia pakai jilbab, pakai telekung, sekalipun telekungnya sampai sini, tapi ininya sudah tertutup oleh anak jilbab. Kalau dalam mazhab Syafi'i, itulah dia muka. Loh, kok yang terjadi sekarang? Yang rata-rata mengaku sebagai mazhab Syafi'i, yang pengamalannya mazhab Syafi'i, kok selalu pakai telekung kemari? Begitulah udah kenyataannya. Sehingga apa? Saya pernah tanyakan, ada tidak celah keringanan dalam hal ini? Tidak ada. Hanya saja, ya hitunglah mereka itu yang berbuat seperti itu orang awam. Maka atas keawamannya dia melakukan itu sehingga sholatnya dianggap tetap sah karena dia awam. Itu sajalah celahnya. Atau kita pandanglah itu tidak dengan kacamata mazhab Syafi'i. Kalau tidak,
Kalau tidak Bapak Ibu, banyak tuh orang-orang salat yang kita hukumkan, ibu itu tidak sah, ibu itu tidak sah, ibu itu tidak sah, ibu itu tidak sah salatnya. Kenapa? Karena auratnya terbuka. Apa sebab? Ini dia buka. Padahal ini udah bukan muka lagi. Jadi, karena atas dasar itulah, maka kalau disaksikan yang seperti itu, ya sudahlah, itu orang awam, atau itu tengok dalam madhab lain sajalah, supaya kita tidak memponis orang ibadahnya yang udah bertahun-tahun, yang dari dulu habis tidak sah semua. Tapi kalau bisa yang udah mengaji macam kita ini berubah. Ya. Baik. Nah, kalau itulah batasan dari wajah dan wajib untuk dilebihkan. Tapi yang dikatakan wajah itu adalah bahagian dari luarnya saja. Maka bagian dalam-dalam itu bukan yang mesti dibasuh. Apa itu? Ini ada dalam mata ini. Itu tak mesti dibasuh, tapi disunnahkan ta'ahud, dibeginikan waktu basuh itu. Supaya ujung matanya ini juga masuk ke air. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lubang hidung di dalam ini itu bukan bahagian muka yang mesti dibasuh. Walaupun hidung adalah muka, karena yang mesti dibasuh bahagian zahir. Nah, makanya dia cukup dengan sunnah memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali sebelum muka dibasuh. Sebagaimana sunnah berkumur-kumur dan mengeluarkan airnya, jangan ditelan. Apalagi airnya air keran. Walaupun mulut ini adalah muka, tapi yang dikatakan muka yang zahirnya. Jadi kalau orang berwudu, Bapak Ibu, berwudu, apa namanya ini? Dikatupkannya mulutnya, dimingkapkannya, hati-hati. Kalau mingkapnya sampai ini masuk ke dalam, pokoknya bagian luar ini masih muka. Maka jangan waktu basuh muka dimingkap. Nanti ini ya, kalau dia gini, mingkap dia gini, ini tidak kena air. Maka buka saja mulutnya waktu basuh muka. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga, membasuh dua tangan beserta dengan dua siku, dan itulah batasan membasuh muka. Membasuh muka sekurang-kurangnya. Apa itu? Membasuh dua tangan dari ujung jari sampai siku. Itulah yang harus dia basuh. Ujung jari sampai siku. Ya. Di bagian dalam, bagian luar, termasuk kuku-kuku ini. Makanya kalau ada kotoran-kotoran di bawah kuku, yang kotoran itu apalagi dia tebal, menghalangi air sampai ke perut dari ujung jari, itu maka harus dibuang dulu, bersihkan dulu. Makanya hati-hati berkuku panjang.
Bisa saja orang yang kukunya panjang, perut dari jarinya ini ujung jari, di sininya ini, bisa saja dia terhalangi disentuh oleh air. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi tidak sahlah wudunya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi yang model-model lengket. Ibu-ibu kalau ngadon bakso itu lengket itu. Apalagi kalau dia udah sempat kering mengeras, itu kuat lengketnya. Di bawahnya. Nah, makanya jangan panjang-panjang kuku. Apalagi panjang tangan, tak boleh. Panjang kuku saja tak boleh, apalagi panjang tangan. Apa arti panjang tangan? Nah, panjang tangan, suka ngambil punya orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi membasuh dua tangan itu bersama dengan siku-sikunya seluruh. Bahkan kalau bulu tangannya ada, bulu-bulunya juga harus. Nah, sama seperti muka tadi, karena siku untuk pas-pas betul itu sulit, tidak bisa dipastikan, maka wajib dilebihkan, minimal lebihkan sedikit. Sunnatnya nanti, kalau sunnatnya dilebihkan sampai ke lengan. Makanya yang paling bagus berwudu itu jangan sekedar disingsing saja. Apalagi bajunya ketat. Kadang kalau singsing boleh sampai sini. Ada pula orang ketika disingsingnya siku pun tak sampai. Nah, ini bahaya ini. Khawatirnya tak basah kena air sampai siku. Maka kalau panjang disingsinglah kemari, dapatlah dia basuh air sampai ke lengan-lengannya sekalian. Nah, ini sunat sampai ke lengan. Abu Hurairah berwudu seperti itu. Ketika basuh tangan dilebihkannya sampai lengan. Ketika basuh kaki dilebihkan sampai betis. Ditengok oleh sahabat lain, kok seperti itu? Apa jawabannya? Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Karena seperti inilah ku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi kalau begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu itu dilebihkannya sampai ke lengan untuk tangan, dan untuk kaki dilebihkannya sampai ke betis. Dan itu nanti di akhirat menjadi bersinar bercahaya. Namanya ghurrah muhajjalin, termasuk nanti muka. Jadi kalau tak dilebihkan, hanya sampai batasan wajibnya saja, siku saja, berarti nanti sinar tangannya hanya sampai. Tapi kalau nanti bersinar dia, nanti tangan-tangannya sampai ke lengan, bisa ditandai. Berarti ibu ini dulu waktu di dunia kalau berwudu tangannya dia basuh sampai lengan. Kalau ada yang basuh kakinya sampai ke betis bersinar, berarti bapak ini waktu berwudu dulu di dunia, kakinya dia basuh sampai ke betis. Nah, itu namanya ghurrah muhajjalin. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, man arada an yutawwila ghurratahu wa muhajjalatahu falyutawwil.
siapa yang mau sinarnya nanti panjang di akhirat, maka panjangkanlah waktu dia membasuh tangan sampai ke lengan, waktu dia basuh kaki sampai ke betis. Itu sunnatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan muka juga begitu. Makanya tadi kita katakan lebihkan sampai ke batas-batasnya ini lewatkan. Kenapa? Ini nanti bersinar juga di hari kiamat. Dan itulah nanti yang membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat lain. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," kata Nabi kan begini, "Kelak pada hari kiamat aku panggil umatku, ku bawa mereka untuk datang ke telagaku." Ada telaga Nabi, namanya Haudun Nabi. Ini bukan sungai Al-Kautsar, karena sungai Al-Kautsar itu sungai di dalam surga. Ini di luar surga, bahkan sebelum meniti jembatan Sirat. Walaupun memang air dari telaga Nabi ini sumbernya juga dari sungai Al-Kautsar yang ada di dalam surga. Nah, di telaga Nabi ini kata Nabi, umatku aku panggil untuk mendatangi telaga. Lalu sahabat bertanya, "Kaifa ta'rifuna ya Rasulullah?" Bagaimana kau bisa kenal kami umatmu? Sedangkan engkau sudah wafat. Apalagi umatmu tahun 2000-an. Gimana kau kenal? Kan jauh kali udah itu. Udah 1400-an tahun jaraknya. Apa yang menjadi tandanya sehingga Rasul kenal? Itulah tadi cahaya ghurrah dan muhajjalah, bersinar mukanya, bercahaya tangannya, bercahaya kakinya, kepala juga diusap bercahaya kepalanya. Maka tengok Rasul ada yang begitu, dipanggilnya, sini, berarti umatku. Dipersilahkan minum telaga. Asalkan diminum telaga itu setetes saja, udah tak haus lagi selama-lamanya. Makanya penghuni sorga masuk dalam sorga itu, minum dia itu bukan karena haus, tapi ma tashtahihil anfus, sekedar pengen aja, bukan karena haus. Karena dia udah minum dari telaga Nabi, setetes diminum tak haus selama-lamanya. Maka dia masuk dalam sorga. Kenapa kau minum dalam sorga? Pengen. Kenapa kau makan buah, makan ini, makan itu? Ya karena pengen aja, bukan lapar. Enggak. Karena tidak ada haus dalam sorga, tidak ada lapar dalam sorga, tidak ada tidur dalam sorga, tidak ada ngantuk dalam sorga, apalagi mati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya, ar-rabi'u, yang keempat, mashur ra'si, mengusap. Mengusap ini berbeda dengan membasuh. Kalau muka dan tangan serta kaki nanti membasuh, maka setiap senti harus basah tersentuh air. Mengalir air di situ. Memang dibasuh. Tapi kalau mengusap, tidak. Makanya kalau mengusap, cukup tangan yang dibasahkan, lalu diusaplah kepala. Tapi kalau kepalanya disiram, itu namanya membasuh kepala. Ini bukan membasuh, mengusap. Makanya nanti ketika bertayamum, begitu juga. Cukup telapak tangannya yang diabukan, debukan, lalu tinggal diusap. Kalau debunya yang disiramkan ke tangan, itu namanya membasuh tangan dengan debu waktu tayamum. Makanya kalau tayamum mengusap tangan.
mengusap wajah. Jadi bukan dibasuh dengan debu. Nah, mengusap ya, sebagian kepala. Nah, yang dimaksud sebagiannya apa? Yang dimaksud sebagian, asalkan disebut itu udah kepala, udahlah. Walaupun hanya dengan sehelai rambut. Walaupun hanya dengan sehelai rambut. Padahal rambut itu kan bukan kepala. Bukan. Tapi rambut itu tumbuh di mana? Di kepala. Makanya ketika mengusap kepala yang memadai, kalaupun yang mau diusap hanya rambutnya, khusus rambut yang tumbuh sampai pada batasan kepala saja. Mana kepala tadi? Kalau ini kemari namanya muka, maka kalau dari sini ke atas itu namanya kepala. Dari sini ini kalau ini tadi kan muka ini ke atas. Ditarik ini lurus ke belakang. Itulah kepala. Maka ini rambut yang boleh dia usap. Kalau dia mau mengusap rambut, itu yang tumbuh pada batasan kepala. Kalau rambutnya panjangnya sampai sini, bisa dia usap rambut. Tapi kalau rambutnya sudah lewat batasan kepala, karena rambutnya panjang sampai ke sini. Ada ibu-ibu, malas dia mengusap di atas, waktu berwudu, ambilnya ujung rambutnya, itu tidak sah. Tidak sah. Tapi kalau rambut yang tumbuh di kepala, walaupun yang dia usap, ada orang kadang saya lihat, tak dibukanya pecinya. Tak dibukanya peci, waktu wudu, iya saja. Kepala bagian belakang. Ini orang pelit betul nih beribadah. Iya, pelit betul beribadah. Memang rukunnya itu minimal dia usap sehelai pun udah sah. Tapi jangan anggap Imam Syafi'i, ulama-ulama yang mengatakan udah sah walaupun sehelai, mereka kalau berwudu macam itu. Enggak. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka itu melakukan tetap yang sunnatnya, yang sempurnanya. Apa itu? Seluruh kepala diusap. Kayak ini tadi bagian kepala diusap semuanya. Nah, ini kalau mengusap airnya itu jangan airnya banyak, cukup dibasahkan telapak tangan. Jadi kalau tampung air, cukup dia membasahi telapak tangan, diusap. Kalau nanti sunatnya, nanti kita lompat kepada sunatnya. Ini kita dulu kan. Dan diusapnya basah tadi dulu telapak tangannya. Ini ujung-ujung. Dia ratakan ini jalan. Habis semua kena. Ya. Nah, kemudian kalau ditampungnya air, kadang masih berair lagi di sini banyak, tergenang air tuh, itu diusap kepala. Itu bukan mengusap kepala namanya itu. Itu mencuci rambut namanya. Jadi kalaupun ada air bergenang dibuang, tumpahkan saja, baru diusap. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu baru namanya mengusap. Nah, makanya seperti tadi disebutkan, disunatkan seluruh kepala itu untuk diusap. Ibu-ibu juga begitu, bukan bapak-bapak saja. Walaupun ibu-ibu panjang rambutnya, tapi yang kepala yang disunatkan diusap ini hanya sebatas ini tadi kepala. Ibu-ibu juga begitu, usap kepala rata. Kalau tak bisa, gitu, gini aja, balikkan balik.
Tak bisa dibalikkan balik, jalankan sekali aja. Yang penting rata. Jadi sama lagi. Jadi itu mengusap kepala. Kenapa? Tadi ghurrah muhajjalah tadi. Bercahaya ini. Jadi kalau dia usap muka kepalanya ini maka bercahayanya. Coba bayangkan kalau dia waktu wudu ini aja diusap. Nanti yang bercahaya ini aja. Ini yang lain enggak gelap. Kalau sepeda macam sepeda dulu, sepeda ontel, ada lampu di depan aja. Iya. Kan banyak orang berwudu ini. Yang lebih gawat yang tadi. Ini aja diusap. Ini diusap. Orang nengok dari depan, kok tak bercahaya lah kepala. Iyanya umat Nabi Muhammad ini berputar dia. Oh, umat Nabi Muhammad juga rupanya. Cuman waktu wudu. Iya. Jadi makanya berusaha untuk usap seluruh. Oleh karena itu, kalau yang laki-laki, sekalipun dia pakai peci, pakai apa segala macam, buka. Jangan macam sebahagian orang, macam berat kalilah peci itu diangkat. Macam berat kali, mundurkan ya ke belakang sedikit. Waktu itu kan gitu. Banyak yang begitu. Dia pakai peci. Padahal apalah payahnya? Letakkan, cari tempat meletakkan. Kalau tidak, sangkutkan di ketiak. Mana tahu tak ada kali tempat menggantungkannya, sangkutkan dulu. Usap, udah selesai, pasang dulu, baru gitu. Sangkingkan, seandainya tak ada sama sekali tempat meletakkan. Ini kadang-kadang kan tidak. Macam berat kali peci itu untuk diangkat sehingga berwudu gini. Udah basuh muka, nanti waktu kepala. Yang lebih gawat lagi apa? Cuman dibacunya sedikit, usapnya sedikit kepalanya, takut minyak rambutnya habis. Itu jangan. Makanya Nabi SAW itu berwudu, dia buka kepalanya, kecuali dalam keadaan tertentu, dia tidak membuka imamah. Tidak mencabut serban. Ada hukum khusus. Kalau dia tidak cabut serbannya, dia cukup mengusap dari serban itu. Ada. Tapi kalau peci begini tidak bisa buka. Tak bisa ini dianggap ganti sorban. Kenapa? Karena sorban itu mesti yang dililit. Nah kalau dililit ini, kalau dibuka, kalau lepas dia, payah masangnya lagi. Apalagi kalau lilitannya itu sampai yang 10 lilit, payah. Yang kalau 2 bisa mudah lah, tapi kalau yang banyak tuh, apa tak payah masangnya. Jadi boleh. Ada hukum khusus nanti mengusap sorban. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima, al-khamis, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh 2 kaki bersama-sama dengan mata kaki sekaligus. Mana dikatakan kaki? Dari ujung jari sampai, lupa pula masangnya. Yang kelima, membasuh 2 kaki bersama-sama mata kaki sekaligus. Mata kaki itulah yang menonjol itu, di luar dan di dalam. Jadi kalau kita umpamakan kaki itu, mohon maaf seperti ini, dari inilah yang dikatakan kaki, ujung sampai batasan 2 menonjol. Maka tarik lurus. Lagi-lagi untuk mempaskan betul itu sulit. Takutnya nanti kurang, maka wajib dilebihkan. Lebihkan di atas mata kaki sedikit. Dilebihkan. Maka itulah yang kemudian dibasuh. Itulah yang dikatakan kaki. Nah, masalah nanti
masalah nanti bahwa membasuhnya itu mau dari mata kaki, mau dari ujung jari, mau dari samping duluan, mau dari bawah, itu persoalan sunnatnya. Sama seperti tangan tadi, begitu juga. Mau dibasuh dari ujung jari dulu, mau dibasuh dari sikut ke bawah, mau dari tengah dulu, mau di luar dulu, baru dalam. Itu persoalan sunnatnya saja. Yang penting kalau terbasuh semuanya, kalau tangan dari ujung jari sampai sikut dilebihkan sedikit untuk memastikan. Kalau kaki dari ujung jari kaki sampai 2 mata kaki dilebihkan sedikit untuk memastikan. Itu sudah terpenuhilah rukunnya, sudah sahlah itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya masuk kita kepada rukun terakhir. Nah, rukun terakhir itu adalah at-tartib. Ya, ini syarahnya terlalu luas, bukan untuk pengajian umum, ini untuk tafakkur, untuk orang mendalami. Sampai-sampai di sini dimasukkan mazhab Ja'fari. Jadi tak kita sampaikan itu. Nah, yang ke-6 yang terakhir yaitu tertib. Nah, tertib itu berurutan. Mesti dia muka dulu, baru tangan, baru kepala diusap, baru kaki. Tak boleh dibolak-balik. Nah, hari ini tangan dulu. Besok baru kalau berwudu muka dulu. Kalau demikian dilakukan maka tidak sahlah wudunya. Tidak sah wudunya. Maka Bapak Ibu, bagaimana supaya wudunya itu dapat sesempurna mungkin? Selain rukun-rukunnya ini dipastikan terpenuhi, nanti sunat-sunatnya diusahakan. Kalau rukun-rukunnya dipastikan terpenuhi, sedangkan sunnah-sunnahnya diusahakan menjalani. Itu penting supaya wudu sempurna. Sekali lagi, rukun-rukunnya dipastikan terpenuhi, sunat-sunatnya diusahakan menjalani. Barulah berwudu itu sempurna. Ingat, keutamaan orang yang berwudu sempurna, kata Nabi apa? Man tawaddo'a fa asbaghal wudu. Dalam riwayat hadis banyak disebut begitu. Siapa yang berwudu lalu fa asbaghal wudu, dia sempurnakan wudunya. Nah, wudu itu baru sempurna, tidak cukup dengan rukun saja terpenuhi, tapi juga dijalani sunat-sunatnya. Apa kata Rasul kalau orang berwudunya sempurna, maka diampuni dosanya. Dalam riwayat lain, berguguranlah dosanya bersama dengan tetesan-tetesan air wudu. Kalau melihat teks hadis ini, orang berwudu yang tidak sempurna itu tidak mendapatkan keampunan dari dosanya sebanyak orang yang wudunya sempurna. Nah, mungkin dibasuhnya muka, tapi hanya sekali, dihapuskan juga dosanya, cuman satu dosa, contoh. Tapi kalau dia berwudu sempurna, dia sampai 3 kali, dihapuskan semua dosa yang dilakukan oleh mukanya dari terakhir dia selesai berwudu sebelumnya sampai dia berwudu sekarang. Nah, begitulah seterusnya. Wallahu alam. Ini saja, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Bapak Ibu, nah ini belum ada yang perlu kita tuliskan.
Itu sunat-sunatnya. Tidak pun basuh telinga wudhu sudah sah. Asalkan rukun terpenuhi. Sunnah-sunnahnya baru. Maka tadi saya katakan, nanti kita praktekkan. Supaya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kadang-kadang ya, ada orang macam bapak nih, apa itu? Semangat dia mengaji. Dari pertama itu kalau bisa dapat semua. Nah, sebenarnya nanti akan kita ulangi lagi lebih jelas. Ya. Tapi karena Bapak udah bertanya, kalau tak dijawab nanti takutnya tak bisa pula tidur malam nih. Makanya nanti kita mulai umpamanya dengan sunat-sunatnya. Anggaplah ada yang menuangkan air. Memang paling bagus sunatnya dia menghadap ke kiblat. Dia duduk. Makanya kalau ada sediakan kursi plastik itu pun tak apa, duduk. Walaupun kita duduk di kamar mandi, letakkan kursi plastik itu di kamar mandi. Saya di rumah ada kursi plastik macam begitu. Ada juga kursi tempat duduk kayu tapi dipakai untuk mencuci sama istri. Jadi supaya dia bisa duduk. Nah, kalau tidak bisa duduk di atas seperti itu, duduk di atas kaki. Duduk di atas kaki, bahasa kita jongkok. Orang jongkok itu duduk di atas kaki. Itu duduk di atas kaki. Makanya orang kalau makan, kalau buang air itu kan dalam bahasa hadisnya duduk di atas kaki. Karena orang jongkok duduk di atas kaki. Jongkok dia. Orang makan juga begitu. Duduk di atas kaki. Kaki kiri. Jadi kalau tak bisa duduk betul di atas sesuatu, maka duduk di atas kaki. Duduk di atas kaki itu jongkok. Nah, tak tahan jongkok, apa namanya ini? Yang penting tidak berdiri. Apa? Membungkuk. Nah, ginilah. Tidak juga, baru berwuduk begini. Ada orang kadang-kadang airnya mancur tinggi, berdiri aja. Udah, anggaplah seperti ini. Pertama Pak, 2 telapak tangan. Kalau ada air atau ada kerannya, ya basuh. 2 sekaligus, 2 telapak tangan sekaligus. Ini lebih baik, ya, lebih bagus. Walaupun bisa sekali tangan kanan dulu, 3 kali baru kiri 3. Tapi bagus sekali aja. Maksudnya sekaligus kanan dan kiri. Dibasuh, ya, dibasuh. Begini dia basuhnya, diselahkan ini. Sekali, basuh lagi, tampung. 2 kali, tampung. 3, udah Pak. Nah, ambil, udah. Tampung air. Nah, ini yang saya bilang tadi, tampung. Udah ditampung. Ini kan banyak orang 2 tangan. Makanya lebih bagus begini, 2 tangan. Maka dikumur sebagian. Ini jangan dicurahkan sisanya. Nah, memang disisakan. Dikumur sebagian. Kemudian sebagiannya tadi yang tersisa masukkan ke hidung. Dihirup sekuat dia bisa, tapi jangan kuat kali nanti jebol terus. Pakai tangan kanan. Tangan kiri apa kerjanya? Nanti. Makanya kalau ada tai hidungnya, ikutlah dia tangan kiri ini. Nah, tangan kiri ini kan kerjanya yang megang-megang tai. Dia ulangi itu sampai 3 kali. Walaupun bisa juga pakai 1 tangan berwudu. Kumur 3 kali. Baru diambilnya lagi. Bisa. Tapi yang bagusnya 2 tangan sekaligus. Sekali. Ulang lagi. 3, 2. Ulang sekali lagi. Walaupun bisa dibuat dipisah.
Nah, kumur-kumur dulu. 1, 2, 3. Baru. Tapi bagus. Udah? Itu Pak, waktu kita kumur-kumur. Waktu masukkan air ke hidung itu sunat-sunatnya masih. Maka niatnya cukup. Ini sunat. Baru ambil air baru dengan 2 tangan. Tadi maka dibasuhlah wajah. Dibasuh wajah. Mulai dari atas. Kalau telapak tangan kita ini kecil, sedangkan mukanya lebar bulat, ada orang mukanya lebar, tangannya kecil enggak? Ada juga orang mukanya kecil, tapi telapak tangannya lebar. Sekali usap air, tertutup semua mukanya. Ada orang begitu. Jadi kalau mulai dari atas. Kalau belum kena semua, itulah yang dia. Sampai ini. Ya, ini dia. Jadi ujung ini sama ujung ini itu kena, namanya ta'ahud. Pokoknya ini kan. Sekali. Ambil lagi airnya. Kalau mau diulang lagi, diputar lagi, silahkan. Untuk memastikan. Sampai 3 kali seperti itu, udah? Udah? Ambil tangan. Ambil air. Tampung airnya. Jadi begitu. Tampung air. Ya. Tampungnya 2 tangan. Tampungnya 2 tangan. Tuangkan dia begini. Sembari digosok-gosok di sela jarinya. Tampung lagi. Ya. Sampai 3 kali. Ya, itu tangan kanan. Tangan kiri, tampung. Ya. Tampung lagi. Tapi tadi dilebihkan ini sampai ke sikunya, sampai ke lengannya. Kalau bisa lebih bagus. Sudah sampai 3 kali. Ambil. Tadi airnya. Jangan pula itu namanya cuci kepala, cuci rambut. Ini enggak. Tampung. Kalau agak banyak, buang sedikit. Lebarkan aja. Tumpahlah itu. Ini begini dia. Satukan ini. Ini letak sini. Tarik ke belakang. Kalau susah, ini. Jadi dia semua kepala itu kena. Udah? Habis itu baru dengan air yang baru dia tampung. Dia usap kuping. Karena mengusap, dia tak apalah ada airnya. Cukup basah. Masukkan ini ke lubang telinga. Dia sekaligus. Ya. Ini yang lebih bagus. Walaupun bisa kanan dulu. 3 kali. Nanti baru. Tapi yang paling bagus. Sekaligus. Tampung air. Masukkan ke lubang telinga. Lubang telinga 2 jari. Masukkan lubang telinga. Nampak ibu? Udah masukkan. Diputar. Jari itu. Kena semua. Kemudian ibu jari. Ambil dari bawah. Naikkan ke atas, turunkan lagi ke bawah. Gitulah caranya. Inilah kadang-kadang yang banyak tidak diperhatikan oleh orang ketika mengaji. Sehingga waktu berwudu usap telinga apa? Ada yang ini aja. Ini aja. Coba. Mungkin dulu bekas tindiknya ini. Ada yang cuma gini aja. Ada yang gini-gini aja? Enggak. Semua lukukan itu bisa kena. Makan cara seperti itu. Ini kan udah basah ini. Ini 2 telunjuk ini. Masukkan ke lubang. Putar. Dia kan belekuk ini. Ada apanya? Bentuknya. Sesuai daun telinga.
Dah masukkan, naikkan dia ke atasnya, kena semua. Mana yang tak kena? Enggak ada. Bagian luar oleh ibu jari, tarik lagi. Bagian dalam oleh telunjuk, tak ada yang tak kena. Begitulah kalau dia berwuduknya sempurna, ikut aturannya. Nah, habis itu Pak, kita tidak ikut pendapat karena ini pendapat lemah, mengusap tengkuk. Nah, itu tak usah, tak apalah. Atau telinga di akhir, itu juga enggak usah. Karena itu bukan yang kuat. Nah, habis itu baru basuh kaki. Udah, basuh kaki. Tadi ada air. Air yang mana tadi? Kalau dia memang ada air tumpah, basuh kaki. Basuh. Ini pakai tangan kaki. Menyelanya pakai tangan kiri. Walaupun kaki kanan, tetap tangannya kiri. Menyelah. Nah, Basuh, siram, diusap. Sampai 3 kali. Dari ke betisnya, diusap. Nah, nanti kiri. Ya. Gini, ininya dari bawah. Kalau mengusap itu dari menyela kaki jari itu dari bawah. Nah, menyela itu dari bawah. Nah, sampai sini. Udah, ini kan air basah. Dah, habis itu masih tetap menghadap ke kiblat, doa. Doa orang habis wudu itu disunatkan angkat tinggi sampai ketiak terbuka. Begitu. Sunatnya berdoa habis wudu angkat tangannya tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa kata Nabi? Orang habis doa, habis wudu, lalu dia berdoa dengan doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dibukakan untuknya pintu sorga yang 8, dipersilahkan mau masuk dari pintu mana saja. Memang ringan, tapi tak dibuat orang. Orang mau doa pendeknya saja, Allahumma ij'alni minat tawabin walhamdulillahirabbil alamin. Pun sekali aja. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru diusap. Selesai, Pak. Itu nanti ada ya, sunan al-wudu. Yang disunatkan berwuduk, termasuklah yang 3 kali mengusap kuping, mengusap kepala seluruhnya, termasuk memanjang-manjangkan tadi, baca bismillah di awal. Tadi lupa membaca bismillahnya kan? Baca bismillahnya di awal. Di mana baca bismillahnya? Di awal. Allahumma ij'al hadzal ma' tahura. Ya Allah, jadikan air ini mensucikan. Dan sebelum dia basuh itu diawali dengan bismillah. Bahkan sebelumnya ada lagi. Apa itu? Di siwak. Oh iya. Kalau tidak ada pakai siwak, pakai brush gigi. Apalah pakai odol, pakai brushnya aja. Brush. Tak ada juga, cari ujung handuk tuh, basah. Sebahagian ulama mengatakan, kalaupun tidak memadai dengan jari. Makanya jangan salah, kalau tengok ada orang mau berwudu, digosoknya gigi tapi pakai jari. Nah, berarti itu udah dalam kajinya itu.
Dianggap orang, parah kali bapak tuh. Jari pakainya, macam tak ada yang lain. Mungkin memang tak ada siwaknya. Baju tak sampai untuk kan dia pakai jari. Menurut sebagian ulama itu sudah bisa ganti dari siwak. Tapi jangan juga selalu buat gitu. Habis nanti kulit jari. Selalu ini apa tak tipis dia. Jadi seperti itu, Pak. Wallahu alam. Ada lagi kira-kira? Jam 10.15. Kalau ada kita cukupkan, kita tunggu sampai 10.30 saja. Tapi kalau tak ada, sekarang kita tutup. Cukup? Tak ada? Alhamdulillah. Mari kita doa destina. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.